Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bedah kisi-kisi pretest PPG Matematika. Ini berarti bagian ke-17. Bapak Ibu yang belum menyaksikan bagian 1-16 silahkan bisa dicek di channel ini gitu ya. Kalau kemarin kan bagian 16 dan juga 15 itu kita sudah ini ya. Ini indikator kompetensinya kita sudah membahas yang ini gitu sampai kemarin sampai peluang gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu yang pertama adalah ini langsung ke indikator esensialnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan data itu ya Bapak Ibu itu kan berkaitan dengan min, median, modus gitu kan. Nanti ukuran pemusatan data itu ada min, kemudian median itu berada di bawah kuartil ya, kuartil, kemudian ada modus gitu ya. Nah, di sini disebutkan pemusatan. Maka saya akan memberikan contoh beberapa contoh min, kuartil, dan modus begitu. Tetapi dengan soal yang dimodifikasi dan ada juga yang menggunakan data kelompok gitu ya. Kalau di SMP ukuran pemusatan data min kemudian kuartil, modus itu datanya sepertinya hanya tunggal ya. Tapi kalau di SMA itu datanya berkelompok begitu sehingga karena PPG itu tidak mengenal jenjang SMP saja begitu maka kita yuk coba untuk semuanya gitu. Jadi ini kita bahas yang soal yang wajar keluar kalau pas jenjang SMA gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi PPG itu tidak mengenal jenjang. Jadi kalau tidak ada istilahnya PPG Matematika SMP. Seperti itu tidak ada. PPG Matematika SMA atau PPG Matematika SMK tidak ada. Sehingga semua jadi satu. Kalau kemarin saya satu kelas itu bahkan ada yang S1-nya itu matematika, dia PPG Matematika walaupun dia mengajarnya di SD seperti itu ya. Pak Andi itu yang saya pernah wawancara di channel saya juga itu mengajarnya SD, tapi beliau juga satu kelas dengan saya yang mengajarnya SMA begitu sehingga PPG itu tidak mengenal jenjang begitu ya, mau SMP, SMA, SMK nanti ujiannya kelasnya juga sama gitu ya Bapak Ibu. Oke langsung saja ini soal nomor 1 nih. Enggak saya kasih nama. Sudah jelas belum ya ini atau mau saya besarkan dulu mungkin jadi 200 berapa ya? 30% begitu mungkin oke. Kira-kira sudah terlihat ya. Oke. Begini. Siswa suatu kelas terdiri dari 3 kelompok penyumbang korban bencana banjir. Kelompok 1, 2, dan 3. Masing-masing terdiri dari 10, 12, 18 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000, rata-rata sumbangan kelompok 2 adalah 11.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelas itu 9.400. Maka rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah, ini berarti rata-rata gabungan ya. Berarti kan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 ditambah N3 kali X bar 3 kemudian kita bagi dengan total jumlah N-nya berarti N1 tambah N2 ditambah N3 itu adalah X bar gabungan gitu ya. Nah, atau apalah istilahnya. Nah, berarti ini kelompok 1 10 kali 10.000 gitu ya. Berarti bagaimana ya? 10 kali 10.000 berarti 100.000 ya. Itu langsung saya tulis ya Bapak Ibu ya, 100.000 ditambah N2 kali X2. N2-nya 12. Terus kemudian bar 2-nya adalah 11.000. Berarti 12 kali 11.000. Kalau 12 kali 11 itu 132.
132.000 ditambah N3, N3-nya ada 18 kali X bar 3 yang belum diketahui gitu ya. Nah, ini semua ini di rata-rata, rata-ratanya berarti kan 10 tambah 12 tambah 18. Ini 30 tambah 10, 40. 40 itu sama dengan rata-rata sumbangan seluruh kelas itu berapa? Ini, nah, 9.400, ditulis saja 9.400 gitu. Nah, ini berarti 232. Oke, nolnya 3 ditambah 18 kali X per 3 sama dengan ini kali ini 40 kali 9.400 berapa ya? Itu sama dengan kalau 4 3 6 37 berarti 37 6 ya 376.000 nolnya 3 gitu. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita dapat kita mau nyari X per 3-nya ya. Berarti 18 kali X per 3 sama dengan 376.000 dikurangi 232.000 berarti masih 144.000. Oke, 144.000. 18 X per 3 berarti X per 3 sama dengan berapa? Ya 144.000 dibagi 18. Yaitu berapa? Berarti itu kan 8 ya. 8. Oke. 18 kali 8 gitu. Berarti 8.000 gitu. Nah, berarti rata-rata sumbangan pada kelompok 3 itu adalah 8.000. Jadi rata-rata gabungan gitu. Ini tentang rata-rata gabungan Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang saya salah tulis salah hitung silakan di komentar gitu ya. Oke, kalau ini video kira-kira membantu bisa di like ya Bapak Ibu ya. Tuh, oke. Kalau nggak suka ya di dislike aja. Kalau dikomentari saya akan semakin termotivasi untuk membuat video semacam ini Bapak Ibu ya. Bisa dikomentari gitu misalkan apa. Oke, lanjut. Ini nomor 2. Ini sebenarnya konsepnya adalah rata-rata gabungan juga gitu. Cuman variasi soalnya adalah yang ditanyakan itu bukan seperti yang soal pertama tadi gitu, tetapi perbandingan jumlah gitu. Yuk bagaimana? Diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa laki-laki 64 dan rata-rata untuk siswa perempuan itu 56. Maka perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah, oke berarti kan begini ya, NL banyaknya siswa laki-laki dikali X bar L begitu ditambah banyaknya siswa perempuan dikali X bar yang perempuan. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah totalnya. Jumlah total itu kan berarti NL ditambah NP begitu ya, sama dengan rata-rata kelasnya 58. Kalau Bapak Ibu lebih suka pakai simbol lain juga tidak apa-apa, tapi saya pakai simbol ini saja gitu. Nah, ini berarti rata-rata yang laki-laki kan 64. Berarti ini NL dikali 64. Boleh saya tulis begini ya Bapak Ibu. 64. Oh, saya hapus tulisannya jelek. Sebentar. 64 kali NL ditambah NP kali X bar P. Yang perempuan berapa? 56. Berarti 56 NP begitu dibagi dengan NL ditambah NP sama dengan 58. Ini tentu saja kita kalikan silang ya. Berarti yang sebelah sini kan 64 NL ditambah 56 NP itu sama dengan ini 58 kali ini. Berarti kan 58 NL ditambah 58 NP gitu ya, dikali silang Bapak Ibu. Berarti 58
NL ditambah 58 NP gitu ya. Ini NP. Wah, gitu. Nah, kemudian kita kumpulkan NL dengan NL. Berarti yang 58 ini kita pindah ke sebelah sini. 64 NL dikurangi 58 NL ya. Berarti berapa? 26 ya. 6 NL sama dengan NP-nya pindah ke sana semua. 58 kurang 56 berarti 2 NP begitu. Nah, pertanyaannya kan perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya adalah NL dibandingkan dengan NP begitu ya. Laki-laki banding perempuan kan berarti NL dibagi NP gitu. Berapa? Nah, seperti ini berarti kan NL, NP-nya pindah ke ruas kiri. Nah, jadi kan per NP begitu ya. Sama dengan 2, 6-nya pindah ke ruas kanan. Kan ini kali jadi bagi ya Bapak Ibu. Ini berarti 1/3. Atau 1/3 gitu. 1/3 yang mana? Jawabannya yang B begitu ya. Jadi ini hati-hati banyak rekan-rekan yang kadang salah. Jadi kalau seperti ini berarti kan NL bagi NP ya pertanyaannya ya. Berarti NP-nya pindah ke sini sehingga jadi pembagi. Kemudian 6 yang sebelah sini pindah ke sini jadi pembagi juga. Kemudian kita sederhanakan. Itu Bapak Ibu ya untuk soal nomor 2. Oke, silahkan nanti dipahami baik-baik. Oke, kemudian ini. Nah, median. Median itu sebenarnya kan kita tahu median itu adalah nama lain dari kuartil 3 gitu ya. Sebenarnya kita pakai rumus kuartil, kok kuartil 3, kuartil 2 ya. Sebenarnya kita pakai rumus kuartil juga tidak apa-apa gitu ya. Atau langsung pakai rumus median juga tidak apa-apa. Nah, rumusnya apa sih kalau pakai median kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya di sini perlu saya sampaikan bahwa terkadang kita memakai istilah atau simbol yang berbeda. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting maksudnya sama gitu. Kalau saya pakai batas bawah gitu ya. Batas bawah atau saya pakai L, pakai simbol L gitu ya tidak apa-apa ya. Saya pakai batas bawah apa ya namanya ya? Pakai B gitu ya, batas bawah. Kemudian batas bawah ditambah kalau median berarti N dibagi 2 dikurangi FK, frekuensi kumulatif, dibagi frekuensi di kelas median, FM, dikali dengan panjang kelas gitu. Jadi ini, nah gini. Nah, apapun istilahnya. Oke, di sini kan pertama kita jumlah dulu lah. Jumlah dulu ini berarti berapa? 10, berapa nih? 10, 20, 32 ya. Berarti 32. Berarti kelas mediannya itu ada di setengahnya ini. Kelas median itu berarti ada di kelas median ya. Kelas median itu ada di 32 bagi 2 berarti kan 16 ya. Di data ke 16. Nah, sekarang di sini kita data ke 16 itu berarti harus urut ya. Frekuensinya ini kan 2. Berarti data ke-1 dan ke-2 di sini. Kemudian data ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada di sini gitu ya. Jadi ini adalah 10. Nah, 10 kemudian sampai sini ini tambah ini 10. Tambah 12, 22 gitu kan. Kemudian ditambah 7, 30, ini berapa? Diulangi ya, 10 ditambah ini berarti 22 tambah ini, oh dia kan mintanya data ke 16, ya, berarti kan ada di sebelah sini. Kelas median ada di sini. Nah, kelas median ada di sini ya, ada di sini. Kenapa begitu? Coba ini kan data ke-1 sampai data ke-10 di sini. Nah, kemudian ada 12 data di sini. Berarti kan data ke-16 ada di sini ya, gitu ya. Ya, ada di sini. Kemudian kita berarti fokus kelas median di sebelah sini. Batas bawah berarti perhatikan nilai terkecil di kelas median ini dikurangi setengah. 30 kurangi setengah berarti 29.
ditambah N per 2. N per 2 tadi ya 32 dibagi 2 16. 16 dikurangi FK frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya berarti dijumlah frekuensi kelas sebelumnya. 2 tambah ini berarti kan 10. Nah, berarti 10 di sebelah sini. Per FM frekuensi di kelas median, di kelas itu. Kelas mediannya kan tadi yang hijau ini ya, berarti frekuensi di kelas itu adalah 12. Gitu. Dikali panjang kelas. Panjang kelas nyarinya bagaimana? Selisih antara ini dan ini. Nah, ini adalah 10 ya. P-nya adalah 10 gitu. Mau pakai 39 kurangi 29 juga boleh. Jadi di sini P-nya 10 ya. Oke, ini berarti 29,5 ditambah berapa ini? Ini kurang ini 6. 6. Oh, nggak harus dihitung lengkap ternyata di ABC-nya hanyalah sampai sini saja ya. Oke, berarti ini saya hapus saja. Berarti di ABC-nya hanya minta rumusnya saja. 29,5 ditambah 16 min 10 per ini berarti yang D gitu ya Bapak Ibu. Kalau di soalnya itu disuruh mencari sampai hasil akhirnya, nah berarti ya harus diselesaikan. Ini kurang ini diselesaikan dulu, yang dikali ini baru dijumlah gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang D. Oke. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya saya taruh di sampingnya ini. Bentar. Saya geser ya. Tip. Nah, ini. Tadi kan hanya diminta rumusnya. Nah, sekarang ada soal nih. Mencari median sama Bapak Ibu. Nah, ini tapi minta sampai hasil akhir gitu ya. Nah, ini saya tinggalkan, tidak saya kerjakan. Silahkan dicoba sendiri Bapak Ibu hasilnya berapa gitu ya. Silahkan dicoba. Jadi ini dicoba sendiri ya. Dicoba sendiri. Rumusnya sama persis kayak yang tadi, cuman diselesaikan sampai hasil akhir gitu. Nah, sekarang oh ini modus. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa karena di kisi-kisi itu bilangnya adalah ukuran pemusatan data, sedangkan ukuran pemusatan data itu kan ada min, median, modus, maka saya beri contoh setiap subtopik begitu ya. Oke. Ini distribusi, ini tadi nomor berapa ya? Enggak saya beri nomor. Ini enggak ada nomornya. Bentar ya Bapak Ibu ya, tadi saya beri nomor kayaknya. Saya kasih nomor enggak ya? Enggak saya kasih nomor. Ya sudahlah ya, tidak usah dikasih nomor. Terus dikasih nomor. Langsung saja, tidak apa-apa. Oke. Ini modus. Nah, kalau modus datanya data tunggal itu kan tinggal lihat frekuensi yang paling tinggi yang mana, oh berarti itu modusnya gitu. Tetapi kalau datanya itu berkelompok, maka ada rumusnya juga gitu. Nah, modusnya itu adalah batas bawah di kelas modus ditambah D1 per D1 plus D2 dikali panjang kelas gitu ya. Nah, ini rumusnya mudah. Nah, gimana sih ini maksudnya? Oke, batas bawah pertama, langkah pertama kalau mencari ukuran pemusatan data, misalkan kuartil atau termasuk median, termasuk modus, pertama adalah tentukan kelasnya gitu. Nah, kalau tadi median menentukan kelasnya itu adalah N dibagi 2, kalau modus itu seperti data tunggal menentukan kelasnya bagaimana. Lihat yang frekuensinya paling tinggi. Gitu. Mana nih yang frekuensinya paling tinggi? Ini ya. Nah, berarti ini yang frekuensinya paling tinggi yang ini. Oke. Nah, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau saya ngajarin itu kayak pesawat. Kalau nyari modus pakai pesawat, nah bikinnya kayak gini. Maksudnya apa? Oke, lihat batas bawah seperti tadi ya. Yang data paling kecil dikurangi setengah, berarti 64,5. Ini kan 65 ya, dikurangi setengah 64,5. Ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi
kelas modus dengan frekuensi di kelas sebelumnya gitu. Berapa ini? 16 dengan 8, selisihnya adalah 8. Per D1 tadi kan 8 ya, ditambah D2. Nah, ini D1. D2 adalah selisih antara frekuensi di kelas modus dengan di kelas sesudahnya gitu. Jadi selisihnya 16 dengan 10 itu adalah 6. Gini ya, gini. Kemudian dikali panjang kelas, sama seperti tadi. 65 kurangi 60, berarti 5. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau ditanya sampai hasil akhirnya ya berarti dikerjakan sampai hasil akhirnya gitu. Tapi karena ini di pilihan ganda hanya minta rumusnya sampai sini ya berarti ya sampai sini saja kita gitu. 64,5 ditambah banyak kelasnya 5, terus itu 8 per ini ya 64,5 ditambah 5 kali 8 per 8 plus 6. Berarti yang C gitu ya. Oke, semoga udah dipahami ya. Jadi rumus modus seperti itu. Oke, selanjutnya nih. Kuartil. Kuartil atas atau Q3. Ini rumusnya sama. Sebenarnya kuartil itu mencakup median juga ya. Jadi median itu adalah kuartil 2. Nah, ini adalah mencari kuartil 3 gitu. Oke, kita mencari kuartil 3. Rumus dari ini jumlahnya 40. Jadi tentukan kelasnya dulu ya. Jadi kelas Q3 itu ada di mana? Berarti 3/4 kali N gitu. Berarti 3/4 kali jumlah itunya berapa? 40 ya. Berarti berapa? 30. Berarti ini data ke 30 gitu. Nanti kita cari data ke 30. Data ke 30 mana? Ini jumlahnya data ke 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian ini berarti data 8 sampai 7 tambah 6, 13. 13, kemudian 23, kemudian di sini ya. Oke, di sebelah sini ya. Oke. Nah, berarti di sebelah sini. Oke, sebelah sini ya. Oke. Kelas modusnya ada di sebelah sini. Nah, yang dua, masukkan rumus. Nah, rumus Q3 itu bagaimana? Nah, sama tadi. Batas bawah ditambah. Nah, batas bawah ditambah. Berarti, karena ini Q3, berarti 3/4N. 3/4N. Nah, min FK, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, dibagi dengan frekuensi di kelas itu. Gitu. Dan dikali dengan panjang kelas. Ini menghafalkannya mudah loh, walaupun agak panjang kelihatannya. Batas bawah, lihat di sini, berarti 70 kurangi setengah. 69,5. Tuh, ditambah 3/4N. 3/4N tadi kan 30 ya. Tulis aja 30. Dikurangi FK, jumlah frekuensi, itu frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelumnya. Berarti ini jadi 13 tambah 10, 23 ya. 23. Dibagi frekuensi di kelas itu. Berapa? 8. Oke. Kemudian kali panjang kelas. 70 kurangi 60. Berarti 10. Gitu. Berarti ini 69,5 ditambah 30 kurang itu 7 ya. 7/8 kali 10. Oke, tentu saja kita kerjakan yang perkalian dulu ya Bapak Ibu. Berarti 69,5 ditambah ini berapa ini berarti kalau ini 8,8 berapa sih? 7 dibagi 8 itu berarti masih 8. 8 bukan ya? 7 berarti 70 bagi 8 ya coba. 70 bagi 8 itu 8 berapa? 8 64 masih 6. 6 berarti 75. Ya 75 ya. 875 berarti 8
8,75. Kita jumlahkan ini 8,75. Berarti jumlahnya 78,25 gitu ya. 78,25 berarti yang mana? Yang C ya. Oke, ini rumusnya bisa itu dulu dipahami dulu. Oke, ini soal terakhir yang akan kita bahas nih. Oke, nyari kuartil bawah sama nih. Nah, ini tabel yang ini bentuknya histogram kayak gini ya. Histogram ini nilai tengahnya nih, gitu. Kalau ini tadi, ini kan 40 sampai 49. Kalau dibuat histogram itu berarti tengah-tengahnya sini. Misalkan berarti berapa? 45 gitu ya. Nah, tengah-tengahnya ini gitu. Bagaimana caranya? Ya, sebenarnya sama saja. Kita cari dulu ini jumlahnya berapa. N-nya berapa? N-nya berarti kan ini ya jumlah frekuensinya ya 3 tambah 5. 3 tambah 5. 3 tambah 5 ditambah yang ini 10. Terus tambah berapa lagi? 9, 8, 5. 9, 8, 5 gitu ya. 7, jumlahnya berarti berapa? 17, 20, 30, 40 ya, 40. Karena yang dicari adalah kuartil bawah atau Q1, berarti kan pertama kelasnya dulu, kelas Q1. Itu berarti kan 1/4 kali 40. Berarti, nah ini data ke 10 ya. Data ke 10 di mana? Ini data 1 sampai 3. Ini kan 3 tambah 5, 8. Nah, berarti, belum. Berarti kemudian 8. 8 tambah ini 18. Oh, berarti di sini kan? Nah, ada di sini nih datanya. Berarti kelasnya adalah yang ini. Oke, kelasnya adalah yang ini ya, yang ini kelasnya. Kelas kuartil 1. Oke. Kemudian yang kedua adalah masukkan rumusnya. Berarti kuartil 1 adalah, nah batas bawah ditambah berarti 1/4 N dikurangi FK dibagi frekuensi di kelas itu dikali panjang kelas gitu. Kali panjang kelas gitu. Yuk, batas bawah. Kalau ini 70, ini 75, berarti kan tengah-tengahnya sini adalah 72,5 gitu kan. Nah, berarti 72,5. Jadi jumlah bagi 2 gitu loh Bapak Ibu. Ditambah 1/4 N berarti 10 dikurangi FK. FK ya berarti kan ini ditambah ini. Jumlahkan frekuensinya. 5 tambah 3 berarti 8. Dibagi frekuensi di kelas itu. Frekuensinya di kelas itu adalah 10. Tulis 10 gitu. Terus panjang kelas bisa ini 65 sama 70. Nah, berarti adalah 5. Bisa jadi ya, jadi ini kan selalu sama nih periodenya gitu ya. Jadi bisa jadi kita pakai yang tengah-tengahnya ini diselisihkan gitu. Nah, tinggal berarti 72,5 ditambah ini 2. 2/10 dikali 5. Berapa ayo? Berarti ding 21 ya. 72,5 ditambah 1 berarti 73,5 gitu. Oke, Bapak Ibu jawabannya berarti C. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Berarti ini kita belajar yang ini. Oke, yang menggunakan pola dan fungsi belum ya. Jadi kita belajar yang ini dulu gitu. Yang ini nanti insya Allah menyusul. Oke Bapak Ibu semangat belajar. Semoga dimudahkan. Jangan lupa video yang lain juga disaksikan gitu ya. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.